Ya, shalom semuanya. Shalom. Suara saya bisa jelas didengar? Puji Tuhan. Oke, luar biasa ya. Hari ini hari yang luar biasa karena kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, mungkin kita bisa kasih senyum dulu ya, walaupun di Zoom saudara bisa kasih senyum ya. Memberkati itu nggak perlu kalau kita itu mungkin harus kasih dalam bentuk materi atau yang lain. Saudara kasih senyum aja bisa jadi berkat. Haleluya ya. Kadang kita orang tua lagi stres, banyak pikiran, ketemu anak kecil atau bayi ya, bayinya ketawa-ketawa, kita ikut seneng juga, diberkati. Haleluya. Makanya malam ini jangan terlalu tegang, terus kasih senyum yang terbaik ya, tapi jangan ketawa terus ya. Senyum terbaik dalam arti jadi berkat buat semuanya. Saya percaya malam ini Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan bekerja tengah kita ya, supaya setiap kita bisa mengalami malam ini sesuatu yang baru dalam Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Shalom buat saudara-saudara juga yang mungkin baru bergabung ya di Fellowship Satu Jiwa. Kami ucapkan welcome sebagai keluarga dalam Tuhan. Kita percaya malam ini kita bisa saling berfellowship ya, berbagi, saling mendukung, mendoakan ya. Kita bisa saling mungkin menguatkan satu dengan yang lain, supaya di tengah kondisi yang gak mudah ini kita bisa tetap kuat ya, bahkan kita bisa terus bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, saya mau nyapa dulu nih ya di malam ini yang sudah bergabung di ruang Zoom. Ada Ibu Evi, shalom Ibu Evi, shalom Cilelen juga ada bergabung dengan kita, shalom Cilelen. Cirina, shalom Cirina, Pak Hadi, shalom, ada Pak Yayang, ada Ibu Cihwa, ya, ada Bang Victor dan Sherly, shalom, ada Heru, Elisa, Pak Joko, Bu Agnes, ya, Bu Siana, Pak Hadi juga, kemarin doanya luar biasa, Pak Hadi di Menara Doa ya, terus maju buat Tuhan Pak Hadi ya. Ada Ciwawa, ada Cialin, shalom Cialin, ada Tante Lili, Bu Cunlan, shalom, ada Martin, ada Ci Luis, ya, Bu Heni, dan yang lain-lain ya, masih banyak ya. Nah, kita kadang perlu harus di absen satu-satu dulu malam-malam ini ya, supaya kita tahu semua yang hadir ya, kita sebutin satu-satu karena kita mengasihi setiap saudara. Haleluya. Siapkan hati kita malam ini ya, untuk kita bisa belajar sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Saudara siap? Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa. Setelah itu kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Silakan Pak Hadi. Shalom Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama kita berdoa ya. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh ada kesempatan lagi berkumpul Tuhan melalui Zoom Satu Jiwa ini. Tuhan, kami percaya meskipun kami online, tapi kami percaya ada hadirat-Mu yang menyertai acara ini Tuhan. Di setiap tempat kami masing-masing Tuhan, Engkau Roh-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang luar biasa boleh terjadi hari ini, sesuatu yang berbeda, kemuliaan yang dinyatakan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mukjizat boleh dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, yang lelah diberikan kekuatan yang baru, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, dan kami mau berdoa untuk WL hari ini, untuk Yandri Tuhan, kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, pengurapan-Mu boleh nyata kepada Yandri Tuhan, sehingga Tuhan Yandri bisa membawakan setiap kami, setiap jemaat-Mu, semua yang terlibat dalam acara ini masuk dalam hadirat Tuhan, dan setiap apa yang kami naikkan Tuhan ke hadapan-Mu sungguh menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Korudi Tuhan yang boleh ada sampai hari ini untuk dan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, urapan-Mu Tuhan, urapan isi hati-Mu Tuhan, sungguh Tuhan akan disampaikan melalui lidah hamba-Mu ini Tuhan, dan sungguh Kau urapi terus Tuhan, dan biarkan Tuhan yang Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan, bukan manusia yang berkata-kata, tapi sungguh Tuhan, isi hati-Mu disampaikan untuk setiap kami melalui Korudi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami percaya juga Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan pengurapan khusus, pengurapan seorang murid Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan mengerti dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hal-hal teknisnya Tuhan yang boleh sampai hari ini yang akan dilaksanakan Tuhan, untuk sinyal Tuhan, untuk komputer, untuk handphone, untuk segala sesuatu yang untuk alat-alat yang dipergunakan untuk acara ini berlangsung. Tuhan, sungguh Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, Kau buat lancar semuanya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan segala rancangan si iblis digagalkan dalam nama Tuhan Yesus, dan sungguh rencana-Mu boleh nyata Tuhan atas acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari lebih lagi katakan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Oh, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari katakan, dia jamah, dia jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dengan
Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Jamah kami malam hari ini Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar Tuhan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, buat Korudi Tuhan. Pakai Tuhan, Korudi Tuhan, berikan otoritas-Mu Tuhan kepada Korudi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya mau nyapa dulu ya buat saudara-saudara yang bergabung lewat Facebook, YouTube, Aruna 1 ya. Selamat bergabung, welcome di Fellowship Satu Jiwa malam ini. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, baik ya. Ada sukacita, damai sejahtera, bersama-sama kita berkumpul malam ini dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita akan dengar sedikit firman Tuhan, ya kita akan dengar satu lagu dulu ya, satu pujian dari teman-teman kita ya di Satu Jiwa ini. Ya, ini 3 generasi ya, seperti apa yang disampaikan oleh gembala kita bahwa di Yoel 2 ya 28 sampai 32 di akhir zaman akan ada pelayanan 3 generasi. Semua dipakai. Jadi saya mau katakan saudara hari ini harus ngerti siapapun saudara, Tuhan mau pakai setiap kita ya. Jangan ada yang nganggur, apalagi kita tahu nih waktu-waktu yang menentukan, Tuhan segera datang. Jadi saya memotivasi setiap kita, siapapun saudara tetap semangat, tetap on fire ya. Saya sedang melihat kegerakan Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini dan pastikan saudara ada di situ. Amin. Jadi kita akan dengar ada pujian dari 3 generasi, nanti ada Pak Yayang ya, ada Pak Yandi tadi yang mimpin pujian, ada juga dari adik kecil kita namanya Nat ya, si Net ya. Kita akan sama-sama dengar, ya semua jadi berkat buat saudara. Puji Tuhan, silakan mungkin bisa diputar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat
hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik ya saudara. Mujizat itu masih ada buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tadi sebelum kita acara ini ada pengerja yang WA ke saya. Oh, tadi ngirim makanan ke saya? Enggak, gitu. Saya tanya istri saya, kamu ngirim enggak makanan ya? Karena saya kadang tiba-tiba kalau diingetin siapa, sok kirim apa. Lah, dia pikir dari saya gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin dia bingung, wah ini kayaknya Pak Rudi yang ngasih gitu. Enggak loh, saya kayaknya nggak ngirim apa-apa gitu. Mungkin dari Tuhan, saya ngomong gitu. Guyon gitu ya. Terus dia kesaksian, iya ini sebetulnya istri saya tuh lagi ngidam pengen ini gitu. Dan nggak ada yang tahu, kok tiba-tiba kok ada yang ngirim persis seperti yang dia pengenin. Oh, ya itulah Tuhan kita. Tuhan tuh Allah yang mediakan. Amin. Tuhan tuh baik buat setiap kita. Haleluya. Sudah percaya? Amin. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Ya, kita akan share hari ini firman Tuhan, belajar sama-sama ya. Masih tentang seri dunia kerja ya, dunia kerja. Jadi kalau saya share itu biasanya ada berseri ya, serinya biasanya ada dua tema atau 3 tema atau 4 tema ya. Tapi yang pasti bukan kayak sinetron yang sampai ratusan ribuan seri itu ya, kan nggak habis ya. Jadi seri ini tujuannya supaya kita lebih dalam lagi membahas satu topik ya. Dan saya mau fellowship satu jiwa ini bukan cuma penggembalaan tapi juga pemuridan ya, membentuk setiap kita untuk jadi murid-murid Tuhan. Karena inilah prinsip dari apa yang dikatakan oleh Pak Niko bahwa kita sedang masuk untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa murid Tuhan ya. Nah, ini kita akan belajar temanya hari ini tentang modal dasar dalam membangun usaha atau merintis karir, merintis bisnis ya. Kita akan belajar modal dasar apa yang kita harus persiapkan. Seringkali kita berpikir, Pak, saya itu bukan siapa-siapa, saya nggak punya modal, saya orang yang biasa, lulusan juga mungkin cuma SMA juga kayaknya ya nilainya pas-pasan. Apakah saya bisa sukses? Apakah saya bisa berhasil?
kayaknya aduh, mimpi juga enggak, kayaknya susah kayaknya apalagi kondisi hari-hari ini. Yang namanya sarjana juga saya lihat kayaknya banyak banget yang pengangguran. Nah, kita akan belajar hari ini ya dari kisah seorang raja di Israel yang saya pikir semua pasti tahu ya, namanya Raja siapa? Raja Daud ya, Raja Daud. Kita melihat bagaimana kehidupan Daud, dia seorang yang tadinya itu mungkin no name lah ya. Orang nggak ada yang tahu siapa Daud. Bahkan di keluarganya sendiri, dia adalah anak yang disingkirkan, tanda kutip. Waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak dari Isai, Daud aja nggak ditampilkan oleh orang tuanya. Sampai Samuel ngomong, ini anaknya masih ada lagi nggak? Gitu kan. Oh ada, ya mungkin orang tuanya sambil malu-malu gitu kan. Oh iya ya, ada satu lagi tuh. Kan ini sesuatu yang menurut saya miris sekali. Biasanya kan orang tua itu kalau punya anak yang dibanggakan, dia akan tampilkan kan, nih anak saya jagoan nih, oh jago nari, misalkan jago nyanyi, ya kan, kecuali jago makan biasanya sih nggak ditampilkan, ya kan, jago apalagi matematik, jago olahraga, pokoknya kalau yang bagus-bagus ditampilkan. Nah ini Daud nggak ditampilkan, bahkan seperti disembunyikan. Jadi ini Daud ini orang yang boleh dikatakan orang yang terbuang, tanda kutip, tersingkir, orang yang mungkin nggak punya lagi pengharapan karena di tengah keluarganya sendiri dia sendiri nggak dianggap. Mungkin kita boleh ditolak oleh orang lain, tapi kalau ditolak tengah keluarga, saya pikir ini sesuatu yang nggak mudah. Ya, Daud memiliki apa istilahnya latar belakang kehidupan yang boleh dikatakan madesu, tidak ada masa depan, dan dia menjadi anak yang tertolak. Dia cuma punya pekerjaan pada waktu itu cuma gembalain kambing domba juga cuma 2-3 ekor, bukan ratusan bahkan ribuan. Itu Daud, sepertinya masa depannya nggak prospek lah. Tapi kita sama-sama melihat bagaimana Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan angkat karirnya mencapai posisi puncak menjadi orang yang memimpin bangsa yang besar yaitu Israel. Jadi kita akan belajar dari kehidupan Daud, bagaimana kita bisa membangun karir, membangun usaha, membangun bisnis, sehingga kita bisa mencapai posisi yang terbaik dalam hidup ini. Nah, kita sama-sama melihat dari 1 Samuel 16, nanti saudara bisa baca ya, bagaimana kisah waktu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak dari Isai untuk dipersiapkan menjadi raja buat bangsa Israel. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, kata Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dari ayat ini kita melihat bagaimana Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan temukan ya untuk dia akhirnya dipersiapkan menjadi seorang penguasa, menjadi top leader atas bangsa Israel. Ternyata kuncinya adalah hati ya. Jadi ini modal dasar yang kita harus miliki. Kalau saudara pengen membangun karir, bisnis, saudara mencapai posisi yang baik, saudara harus punya modal dasar hati ya. Memang nggak gampang untuk melihat keadaan hati seseorang karena nggak kelihatan ya. Samuel aja seorang nabi Allah, dia bisa kecele ya kan, dia pikir Eliab, dia pikir Abinadab anak dari Isai, dia pikir Syama, tapi no, itu salah. Kamu lihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi memang melihat hati itu nggak mudah ya, tapi kita tahu ternyata modal dasar yang kita perlukan untuk kita bisa sukses dalam karir, dalam bisnis adalah hati kita. Ya, yang namanya modal dasar saya mau katakan bukan berarti yang lain-lain itu nggak perlu, ya kan? Jangan saudara pikir, oh yaudah saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ya saya nggak usah punya teman yang banyak atau saya punya relasi dan sebagainya. Enggak, saudara perlu semuanya, tapi modal dasar adalah sesuatu yang penting, yang utama, ya kan? Jadi kayak penyanyi, kalau saudara tahu penyanyi, ya modal dasarnya penyanyi adalah suaranya kan. Jadi itu modal dasarnya, tapi yang lain juga penting, ya kan? Mungkin penampilan, ya kan? Mungkin cara dia untuk membawakan suasana itu juga perlu, tapi yang paling utama modal dasarnya adalah suaranya. Demikian juga dengan hidup kita.
karir kita, bisnis kita, itu ternyata kalau mau sukses, modal dasarnya adalah hati. Nah, hati seperti apa yang kita harus miliki, ya? Karena untuk bicara hati itu nggak mudah, ya. Suatu kali saya berapa tahun yang lalu saya udah sering saksikan, tapi nggak apa-apa, saya terus saksikan ini supaya saudara mengerti, ya kan? Karena ini adalah kebenaran, ya. Dan saya rindu sampaikan ini supaya saudara menangkap ya sesuatu pesan Tuhan malam ini buat setiap kita. Suatu kali itu udah hampir puluhan tahun yang lalu ya, saya punya beban, hati saya itu benar-benar punya kerinduan untuk pelayanan lewat radio ya. Tapi waktu saya tanya, ternyata harganya itu cukup mahal untuk kita bisa sewa radio dan sebagainya, itu cukup mahal. Untuk saya pada waktu itu harga segitu tuh, aduh Tuhan, uang dari mana ya, modal segitu, karena ini pelayanan sendiri, kayaknya aduh cukup besar gitu kan. Tapi saya punya hati lewat pelayanan itu bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi? Saya itu baru punya beban di hati saya seperti itu, tiba-tiba telepon saya berbunyi kring gitu kan. Ya zaman dulu mungkin bunyinya kring ya, nggak ada yang bunyinya krong gitu kan. Bunyi, dan waktu saya angkat tiba-tiba ada teman saya udah lama nggak ketemu, dia ngomong, saya butuh barang ini, kamu punya nggak? Oh, saya ingat saya punya teman yang produksi barang itu. Singkat cerita, saya dapat order, saya dapat bisnis, nilainya tuh cukup fantastis yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Wih, dari situ saya cuma bisa nangis ya, karena saya berpikir, aduh Tuhan itu luar biasa ya. Waktu hati kita itu benar ya. Apalagi kalau hati kita buat jiwa-jiwa. Ini saudara tangkap pesan ini. Kalau saudara kerja, punya hati buat jiwa. Kalau saudara bisnis, saudara harus punya hati buat jiwa. Saudara akan lihat, Tuhan pasti backup apa yang saudara lakukan. Amin. Jadi kita kerja bukan cuma asal kerja cari duit. No, itu salah. Itu pikiran itu sama seperti orang yang kenal Tuhan. Ya kan? Tapi saudara harus punya pikiran, saudara punya hati bahwa saudara lakukan ini untuk jiwa-jiwa. Saudara akan lihat, Tuhan pasti akan backup itu. Ya, jadi hati ini penting, saudara. Tapi hati seperti apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud? Saya renungin hati kayak apa ya Tuhan? Karena dalam terjemahan lain, hati yang dimiliki Daud ini ditulis dengan hati yang cantik. Wih, hatinya cantik, ya kan? Jadi kalau saudara punya hati yang cantik, itu akan menarik Tuhan, ya kan? Tuhan sangat interest, Tuhan sangat tertarik dengan saudara yang punya hati yang cantik. Ya kayak laki-laki kalau lihat cewek cantik juga pasti akan tertarik kan. Jadi hati ini akan menarik untuk Tuhan tuh fokus memperhatikan kita. Dan ingat, yang membuat kita naik dan bukan turun, yang membuat kita bisa di atas atau di bawah itu Tuhan, bukan kita. Ini prinsip yang saudara harus ngerti dalam firman Tuhan. Tuhan yang bisa membuat saudara naik, tapi Tuhan juga yang bisa membuat kita turun. Makanya semua kuncinya di Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahi. Ya, jadi kalau kita udah klik sama Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita, pasti saudara akan sukses. Ya, saudara akan mengalami satu hal yang berbeda, terobosan. Ya, nah, apa yang membuat Tuhan tuh bisa tertarik dengan hatinya Daud? Apa sih? Waktu saya renungin, apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan ingatin ya, ada satu peristiwa saudara baca di 1 Samuel 13 ya. Bagaimana Tuhan kecewa ya sama Saul ketika Saul melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan waktu itu ya, ini kisah sebelum kisah Daud ya. Tuhan ngomong seperti ini di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini perkataan Samuel kepada Saul, karena Saul itu nggak mengikuti perintah Tuhan ya. Dan katakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Jadi dari sini saya mendapatkan satu hubungan ya. Ternyata Allah kita tuh Allah Alfa Omega. Dia mengerti apa yang akan terjadi di depan. Jadi Daud itu udah dalam pikiran Allah jauh sebelum Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tuhan sudah melihat tentang Daud. Punya hati yang spesial di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat bahwa Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Dan ternyata kata berkenan di hatinya Tuhan
dengan kata tadi 1 Samuel 16 ayat 7, bagaimana Tuhan melihat hati seseorang, itu ternyata bahasa Ibrani-nya itu sama, yaitu ditulis dengan kata lebab. Jadi dari sini saya baru menangkap sesuatu, bahwa ternyata kalau kita pengen punya hati yang cantik, yang menarik Tuhan, untuk Tuhan invest buat hidup kita, backup hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, pekerjaan, karir, bisnis kita, Tuhan akan bawa mengalami terobosan. Ternyata kita harus punya hati yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Itu artinya saudara punya hati yang cantik. Dan kita akan melihat apa sih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya akan cepat aja dari kisah bagaimana Tuhan Yesus waktu itu dibaptis, ya kan, oleh Yohanes Pembaptis di Matius 3. Kita akan melihat berapa poin penting, tentang 2 poin aja lah ya. Saya akan share bagaimana kita harus memiliki 2 hal ini ya, supaya bisnis kita, pekerjaan kita bisa mengalami sesuatu yang lebih baik ya. Karena ini modal dasar. Ini modal dasar yang diperlukan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami terobosan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita ya. Di Matius 3 kalau saudara baca ya dari ayat 13 sampai 16 itu perikop tentang Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, di ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi kita belajar di sini ya tentang perkenanan Tuhan. Karena Tuhan itu akan tertarik dengan hati yang cantik yang tadi saya katakan. Di mana hati yang cantik ini bicara tentang sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus menggambarkan tentang pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Lewat peristiwa baptisan ini kita melihat ada 2 poin yang penting. Hati yang berkenan itu seperti apa? Hati yang cantik di mata Tuhan itu seperti apa? Ya. Di ayat yang ke-15 ditulis di situ Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu dia datang kepada Yohanes dan dia datang untuk menggenapi apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu punya ketaatan untuk melakukan firman, ya. Dan saya melihat di sini ini bicara tentang apa sih? Ini tentang bicara tentang hati yang lembut, ya. Hati yang cantik ini gambaran tentang hati yang lembut. Berkenan tuh bicara tentang hati yang lembut. Lembut tuh artinya gini, gampang dibentuk, ya kan? Lembut tuh artinya gampang diubah. Itu arti lembut. Beda dengan hati yang keras. Kalau yang keras itu susah untuk kita bisa taat, ya kan? Maunya menang dewek gitu kalau bahasa Jawa, ya kan? Maunya menang sendiri, susah untuk diatur. Apalagi untuk taat. Tapi kalau hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, kadang dia untuk melakukan sesuatu kadang nggak gampang. Oh ya, mengampuni nggak gampang. Tapi saya harus belajar taat. Saya belajar untuk melakukan. Itu hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk. Nah ini penting. Untuk kita bisa berhasil membangun karir, membangun bisnis, saudara harus punya hati seperti ini, ya. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mau dirubah senantiasa, ya. Saya punya satu karyawan yang ikut saya udah puluhan tahun. Dia saya tahu persis dari nol itu waktu pertama kerja juga naik sepedanya ya saya ngomong itu butut sekali ya. Dan dia nggak punya kemampuan yang gimana-gimana. Jadi waktu itu cuma ya buat pesuruh ke sana ke sini gitu aja. Tapi saya melihat ada satu yang berbeda dari orang ini, dia itu orangnya tuh mau diajarin, ya kan? Dia mau berubah, dia mau dibentuk lah istilahnya. Kadang kalau saya ngajar itu agak keras ya, tapi tujuan saya ngajar anak-anak semua di usaha saya itu saya anggap itu keluarga. Saya kadang bentuk mereka itu untuk kemajuan mereka. Tapi orang ini nggak pernah simpan dendam, enggak. Dia mau diajarin. Akhirnya saya, udah kamu sekarang bantu saya aja untuk pegang jadi sales ya, untuk jadi tenaga pemasaran. Mau enggak? Waktu dia cobain, aduh Pak saya stres Pak, saya nggak bisa ngomong, saya mau masuk ke pelanggan, mau datengin aja udah, aduh kayak nggak pede. Tapi waktu saya ajarin pelan-pelan dia mau. Dan saya melihat hari ini dia luar biasa. Bahkan dia sekarang bisa menjadi mungkin
sales yang paling bagus lah untuk cabang saya yang di Bandung. Dan hidupnya ngalamin terobosan, ya, gajinya makin tinggi, ya, jabatannya makin naik, gitu kan. Jadi dia mengalami sesuatu terobosan dalam karirnya, dalam kerjaannya. Karena apa? Saya melihat orang ini mau dibentuk terus, mau berubah, ya. Jangan hidup kayak Yunus. Tuhan mau pakai dia untuk menuju ke Niniwe, dia nggak mau, ya kan? Akhirnya hidupnya makin turun. Nah, ini penting, ya. Saya percaya dalam hidup kita, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi dalam bisnis kita, saudara harus punya hati yang mau terus diubah. Saudara harus mau punya hati mau dibentuk, ya. Saya ingat seseorang teman saya yang dia sebetulnya punya kapasitas yang besar, pinter, punya kemampuan yang luar biasa. Tapi dia hidupnya nggak mau dibentuk, dia nggak mau diproses. Dia orangnya masih semuanya dia susah untuk tanggung jawab, dia susah untuk on time, dia susah untuk ngikutin aturan, ya orangnya semau sendiri aja gitu. Akhirnya hidupnya ya gitu-gitu aja, kerja pindah sana, pindah sini, pindah sana, yang lainnya mungkin udah maju kemana, teman-teman seangkatan dia masih kerja gitu-gitu aja. Karena apa? Nggak mau pernah dibentuk, nggak pernah mau diproses, ya. Jadi hati yang mau dibentuk itu penting. Nah, saudara lihat nih ya, saya pegang apa nih? Aduh, kelihatan nih. Nih, kelihatan ya? Pan emas, saudara, ya kan? Ini batu ya, batu biasa lah, batu biasa. Ya mungkin kalau waktu kita lihat ya di jalan ada batu seperti ini, saudara pikir, aduh ini nggak ada artinya, nggak ada nilainya kan? Nggak ada yang mau ngambil, ya kan? Tapi waktu batu ini mau diproses, dibentuk, ya, dia mungkin dijadikan batu krakal, ya, batu koral. Ini nilainya akan berubah karena dia bisa dipakai untuk pembangunan rumah, betul nggak? Nilainya akan naik. Apalagi kalau batu ini mau dipahat oleh seorang seniman, bisa menjadi patung, karya seni, ya, wah nilainya jauh pasti lebih mahal, betul nggak? Jadi kalau kita mau dibentuk terus, ya, mau diproses terus, mau berubah, ya, saya percaya ini modal penting untuk kita bisa menaikkan nilai standar hidup kita, ya. Jadi penting kita hidup tuh mau terus dibentuk, karena ini akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih maksimal. Saya itu orang yang tadinya itu minder, ya. Saya tadinya orang itu yang nggak bisa apa-apalah pokoknya. Saya juga kadang kalau renungkan sampai hari ini saya bisa dipercaya untuk bisa mimpin, untuk bisa ngomong di depan saudara itu kayak nggak percaya lah. Kalau saudara yang tahu saya dari dulu dari awal kayaknya nggak akan percaya lah. Karena saya dulu nggak bisa apa-apa, ya. Tapi saya bersyukur saya dibentuk oleh leader-leader saya, ya, lewat pemuridan, lewat pelayanan, ya. Itu saya dididik dengan keras. Saya ingat waktu saya masih dibina, dididik oleh almarhum Pak Koang, ya, Andreas Yosep, ya. Wah, itu kerasnya luar biasa tuh. Saya ingat kata-kata dia sampai sekarang. Dia tahu model saya kayak gini. Model kayak Rudi kayak gini masa bisa mimpin, gitu kan? Karena saya orangnya minder. Nggak bisa tegas, nggak bisa ngadepin masalah mungkin, gitu kan? Tapi karena saya mau terus dibentuk, saya diproses, ya. Saya juga bersyukur Cilelen, Pak David bentuk saya terus ya sampai hari ini. Saya bisa menjadi seperti ini. Dan ini penting untuk saya bisa hidup, handle pekerjaan, ya, handle pelayanan, sehingga saya bisa ngatasin semua masalah yang saya hadapi. Karena proses itu, karena saya mau terus diubahkan, dibentuk. Daud adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Waktu Nabi Nathan tegur Daud karena dia bikin dosa dengan Bathsheba, apa yang dilakukan Daud? Daud bertobat di situ. Dia mau berubah. Itu Daud. Makanya saya lihat Daud itu hatinya itu cantik di hadapan Tuhan. Ini modal yang saudara harus miliki kalau saudara mau sukses. Saudara nangkep poin ini? Amin. Dan saya melihat ciri orang yang mau dibentuk. Pasti orang ini semakin hari, semakin berjalannya waktu, ada sesuatu yang akan dia tambahkan terus dalam hidupnya. Hidupnya akan makin cantik terus. Karena waktu kita diproses, kita itu lagi dibentuk, saudara. Dibentuk terus, kita akan diproses menjadi seperti Tuhan.
Jadi kalau tahun lalu saudara renungkan sampai hari ini, sepertinya tidak ada yang berubah dalam saudara berpikir, saudara bekerja, berarti saudara belum ada pembentukan. Tapi kalau saudara dibentuk, saudara sudah dibentuk, pasti ada sesuatu yang baru yang saudara miliki, yang tadinya belum ada, sekarang ada. Coba renungkan. Ada enggak? Ya kan? Kadang orang-orang di sekitar kita, itu Tuhan adakan juga untuk bentuk kita loh. Amsal 27:17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang orang-orang di sekitar kita tanpa sadar Tuhan itu sediakan untuk proses kita, untuk pertajam hidup kita, sehingga hidup kita makin indah. Makanya kalau saudara mau sukses, jangan pernah lari dari masalah. Hadapin proses semuanya. Karena proses itu baik, ya kan? Untuk kita menjadi semakin indah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kehidupan Tuhan Yesus kita belajar apa sih yang membuat Tuhan Yesus itu boleh dikatakan orang yang berkenan. Ya, karena kata berkenan ini penting. Ini adalah modal dasar untuk kita memiliki hati yang cantik di mata Tuhan. Yang kedua, di ayat 14 di Matius 3 katakan bahwa tetapi Yohanes mencegah dia, katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu waktu datang kepada Yohanes, Yohanes ngomong, aduh jangan. Yohanes tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mau dibaptis oleh Yohanes. Padahal dia itu Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tetap mau dibaptis oleh manusia yang bernama Yohanes. Ini artinya apa? Ini artinya yang pertama tadi ya, kita belajar poin yang pertama, saya ulangi. Hati yang cantik ini bicara hati yang mau berubah, hati yang mau dibentuk, hati yang lembut. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus. Hati yang cantik adalah hati yang punya kerendahan diri. Ya, artinya kerendahan hati lah, punya kerendahan hati. Ya, karena Tuhan Yesus pun sebagai Tuhan, dia mau merendahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kerendahan hati itu penting. Kalau saudara mau maju, saudara harus punya kerendahan hati. Ya kan? Tuhan mengatakan kalau kita merendahkan diri kita, Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi. Tapi kalau kita meninggikan diri kita, Tuhan yang akan justru merendahkan kita. Jadi harus punya kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati itu orang yang menganggap orang lain itu lebih dari kita. Itu orang yang rendah hati. Beda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong ngerasa dia kan paling hebat kan. Wah, dia kayaknya punya semuanya. Dia kayaknya lebih pintar, lebih kaya, lebih jagoan, lebih pengalaman, lebih hebat dan sebagainya. Itu orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia merasa melihat orang lain itu kadang lebih dari dia. Nah, kalau ngomong kerendahan hati, kadang ngomongnya mah enak banget. Itu kerendahan hati itu adalah kalimat yang, ini benar-benar luar biasa, amazing lagu kalimat ini. Semua orang pasti senang dengan kerendahan hati, tapi ngelakuinya setengah mati, ya kan? Nggak gampang. Karena setiap kita orang hidup punya ego. Setiap kita pengen hidup tuh dihormatin kan. Siapapun orang punya ego. Jadi kerendahan hati itu nggak sesimpel yang dibayangkan. Tapi kalau saudara mau sukses, saudara harus punya kerendahan hati. Ini modal dasar yang penting, saudara. Ya kan? Ini sesuatu yang harus kita miliki. Ada teman yang udah join dari awalnya bagus, tapi karena ada satu hal kecil, yang satu nggak mau ngalah, nggak mau merendahkan hatinya, ribut, pecah, bubar semua kongsinya. Ya kan? Karena nggak punya kerendahan hati. Ya kan? Saya ingat saya dulu waktu pertama kali kerja di bank, saya kadang kepikir waktu itu saya orang yang minder, nggak pede, saya harus nawar-nawarin produk, ya kadang kita buka stand, bank itu kadang buka stand di mall, di mana, ya kan? Kita harus nawarin, saya harus deketin orang, kasih brosur atau mungkin tawarkan sesuatu. Waduh, buat saya itu siksaan ya, karena saya bukan orang yang punya PD tinggi. Jadi waktu saya lakukan itu dengan terpaksa ya, karena saya harus kerja kan. Saya datengin orang, kadang ada orang yang cuek gitu kan, kadang mungkin lu siapa, nggak dianggap ya kan. Bahkan mungkin saya belum datang dari Jawa pun dia langsung mungkin menghindar jalan lewat yang lain. Waduh, itu kalau saya nggak punya kerendahan hati, mungkin saya udah bubaran, ya kan? Karena itu nggak gampang. Jadi kerendahan hati itu penting. Kadang kita nggak dianggap oleh orang lain. Apakah kita masih punya kerendahan hati di situ? Nah, bisnis itu, kerja itu perlu ini loh, saudara. Ya, nanti saya jelaskan. Kerendahan hati itu penting. Waktu saya mulai usaha sendiri, saya coba tanya dengan teman saya yang udah mulai punya toko, ya, walaupun dia bukan pengusaha yang besar, bukan siapa-siapa lah, ya, baru merintis toko juga, tapi saya mau belajar, ya,
Saya mau tanya sama teman saya ini, gimana sih cara ngerintis bisnis, gimana sih saya mulai buka usaha, ya kan? Ini kalau ada ini gimana, ada ini gimana. Saya banyak tanya, ya kan? Saya mau belajar di situ, itu perlu kerendahan hati. Kalau orang yang sombong, yang tinggi hati, boro-boro mau seperti itu karena dia merasa hebat. Jadi untuk membangun karir, membangun bisnis pun kita harus punya kerendahan hati. Ini penting, ya. Dan saya melihat dalam hidup kita, ya, saudara harus belajar dari Daud. Daud ini juga hidupnya punya kerendahan hati yang luar biasa. Daud adalah seorang yang boleh dipakai Tuhan itu dahsyat pada zaman Saul. Menang dalam setiap peperangan itu Daud. Bahkan ada nyanyian khusus buat Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau Daud tinggi hati, nggak punya kerendahan hati, itu udah bubaran semuanya. Tapi kita melihat Daud dalam setiap peperangan, Daud pasti akan tanya sama Tuhan. Dia akan tanya strategi sama Tuhan. Karena Daud itu punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati, cirinya, orang itu akan mau terus belajar. Nah, ini penting. Saudara harus mau terus belajar. Ya. Saya datang ke sebuah pameran, di mana di situ banyak orang asing, ya. Saya itu nggak bisa bahasa asing, saudara. Jadi kalau ketemu tuh bingung mau ngomong apa gitu. Tapi saya perhatikan orang-orang yang ngobrol dengan perusahaan-perusahaan, karena pameran itu kadang datang dari luar negeri, ya. Mereka lebih cocok dengan orang yang bisa ngomong bahasa asing. Nah, waktu saya melihat itu, saya kadang sendiri pun ya saya harus belajar. Gitu. Saya harus upgrade hidup saya harus mau belajar. Kalau mau maju, saya harus mau belajar lagi. Berarti saya harus belajar, kekurangan saya itu adalah bahasa. Saya harus belajar di situ. Nah, ini poin penting. Kalau saudara mau ya berhasil dalam apa yang saudara lakukan dalam bisnis pekerjaan, saudara harus punya jiwa ini. Punya kerendahan hati dengan cara apa? Mau terus belajar, mau belajar. Ini penting. Ya. Jangan merasa udah hebat, ya udah, saudara nggak mau belajar lagi. Itu biasanya saudara di situ akan ngalamin stuck. Seorang teman saya, dia punya perusahaan yang cukup besar, ya, dan saya melihat bagaimana dia mengajar anaknya yang baru lulus dari sekolah, dari kuliah, untuk dia kerja dengan bapaknya sendiri, ya. Walaupun dia anak dari bos atau owner, anaknya diajar untuk mulai semua dari nol, dari bawah, ya. Dari bawah dia diajar, nggak langsung jadi seorang pemimpin di perusahaan itu. Diajar dulu bertahun-tahun. Karena saya melihat, ini bapaknya ini sedang mengajar anaknya itu kerendahan hati, ya kan? Kalau nggak punya kerendahan hati, nggak mungkin anaknya mau, kan? Karena dia anaknya merasa hebat. Tapi itu penting, dengan diajar kerendahan hati mulai dari nol, maka anaknya di situ bisa belajar untuk menghargai orang lain, ya, bisa empati dengan orang lain, ya kan? Dengan hal itu dia akan belajar banyak sesuatu yang mungkin nggak diajarkan di perguruan tinggi, nggak diajarkan secara formal. Tapi justru hal-hal ini penting untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Lewat diajar seperti itu, anaknya diajar untuk bisa melayani, ya kan? Menjadi hamba, ya kan? Bisa memahami orang-orang di sekitarnya. Dan ini akan membentuk karakter anak itu menjadi anak yang kuat, anak yang disegani. Karena dia mulai dari nol. Jadi dia ngerti segala sesuatunya, nggak langsung jadi. Kadang ada orang-orang yang langsung jadi, mungkin kelihatannya hebat, nggak ngelaluin proses. Nanti tunggu, waktu ada masalah, hancur semuanya. Jadi penting kita memiliki kerendahan hati. Nah, kita lihat satu ayat ya sebagai ayat penutup, Matius 7 ayat 12. Ini ayat yang menjadi ayat rema kita hari ini ya, karena setiap minggu kita ada ayat rema, ayat hafalan. Kita baca sama-sama ya, Matius 7 ayat 12, mungkin bisa ditampilkan. Kita baca sama-sama, siap ya? 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi ayat ini mengajarkan kita, kalau kita pengen orang lain berbuat sesuatu kepada kita, kita harus berbuat itu juga kepada orang lain. Kita pengen dihormati orang,
maka kita harus menghormati orang itu. Kalau kita pengen dihargain orang, maka kita harus menghargai orang itu. Dan untuk melakukan ini, saya percaya kuncinya saudara harus punya kerendahan hati. Amin. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati, saudara pengennya cuma dihargain orang, tapi saudara nggak mau menghargai orang. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati, saudara pengennya cuma dihormati orang, ditepuk tangan oleh orang, tapi saudara nggak mau kasih tepuk tangan sama orang. Saudara nggak mau menghormati orang lain. Saudara nggak akan dapatkan itu. Kalau saudara punya kerendahan hati, saya percaya saudara akan dapatkan semua yang saudara perlukan. Yang mengerti katakan sama-sama, amin. Kiranya apa yang saya share bisa jadi berkat buat setiap kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hadi, mungkin ada pengumuman. Oke, shalom saudara-saudara. Diberkati Tuhan ya semuanya. Sebentar kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang mau menonton ulang acara ini atau mengajak rekan-rekannya, saudara-saudaranya menonton ulang acara Satu Jiwa ini, nanti saudara bisa lihat di YouTube GBI Sukawarna Aruna 1 ya. Ini sesuai dengan di tayangannya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang punya beban doa atau mau konseling, memiliki permasalahan, Bapak bisa menghubungi WA Center untuk Jemaat Aruna 1 di 08993228 226 ya. Untuk Jemaat Paskah 23 bisa di 0821 2010 2323 ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL ya, kita mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di KUL. KUL yang tertera ya di layar, saudara bisa lihat yang terdekat di mana, yang ya ini ya, oke. Nanti bisa lihat di sini, bisa bergabung. Kemudian selanjutnya kita itu setiap hari Rabu kita ada ibadah HWO ya, Healing Worship online ya. Untuk Rabu ini dilayani oleh Bapak PDM Dio ya, PDM Dio. Oke. Kemudian selanjutnya kita mengundang Bapak Ibu untuk ikut kembali di acara Fellowship Satu Jiwa ini ya. Fellowship Satu Jiwa, Bapak Ibu bisa bawa teman-temannya, bawa saudara-saudaranya untuk bergabung di acara Fellowship Satu Jiwa ini. Kemudian untuk ibadah minggu ya, ibadah minggu kita masih online ya, untuk Aruna 1 masih online. Saudara bisa mengikuti acara online-nya. Kemudian yang sudah offline ya, sudah bisa onsite ya, onsite itu cabang Gede Bage dan cabang Piset ya, cabang Gede Bage dan Piset. Untuk informasinya nanti saudara bisa dilihat di Instagram ibadah di GBI Sukawarna ya, maaf, GBI Sukawarna. Itu saja pengumumannya. Silakan. Oke, thank you Pak Hadi untuk pengumumannya, biar semua mungkin bisa jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa hubungin WA Center Aruna 1 atau Yellow ya, Paskal 23. Ada berapa pokok doa yang masuk, nanti kita akan doakan ya. Tapi juga saya mau umumkan satu lagi pengumuman. Jadi Pak Niko sudah sampaikan bahwa UPT ini sudah ada kemajuan ya, United Prayer Tower ya kalau nggak salah ya, yang di Azusa Street Amerika ya, itu tempat di mana Tuhan tunjuk untuk kita bisa buka di situ sebagai tempat untuk doa ya, doa supaya kita harapkan Pentakosta ketiga itu bisa terjadi ya atas bangsa-bangsa. Jadi saudara sama-sama dukung ya, untuk kita bisa sama-sama jadi berkat lewat UPT ini. Puji Tuhan. Ada yang udah masuk di Facebook, ini juga saya mau nyapa Ibu Linawati ya, shalom Ibu Linawati, Ibu Yenti, shalom Pak Rendiarto, Bu Susi Ginting, Liliana, Nadia, Lili, Sylvia, Michael dan yang lain-lain, shalom ya, selamat bergabung di FSD Fellowship Satu Jiwa, biar kita boleh terus bertumbuh di wadah ini ya. Terus
Terus dari Pak Cahyo, Bu Anita, puji Tuhan Pak Cahyo sudah dilepas bukan kayak burung dilepas bukan ya, maksudnya diizinkan mungkin ya, diizinkan oleh Gubernur di Jambi untuk mutasi ke Bandung. Jadi kalau saudara tahu Pak Cahyo ini dari awal, dari tahun lalu ya sama-sama kita terus doakan ya, karena dia punya kerinduan pindah ke Bandung. Ini proses yang cukup panjang lah boleh dikatakan. Sampai akhirnya kita bersyukur semuanya Tuhan atur ya sampai sejauh ini ya. Jadi kalau saya lihat ada keluarga yang happy, juga kita semua sama-sama sukacita, amin. Ya, tapi kalau ada yang sedih, kita juga sama-sama ikut sedih ya. Pak Cahyo juga bersyukur, tadinya kan kita tahu kan saksian berapa minggu atau bulan lalu dia saraf kejepit kan, waduh sakitnya luar biasa, harus dioperasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, nggak jadi dioperasi ya. Ini kesaksian yang mungkin disampaikan, kita bersyukur ya. Terus untuk Ibu Lisa juga yang hari ini baru divaksin. Jadi badannya mungkin kurang enak ya, kita sama-sama doakan supaya cepat pulih lah ya. Saudara udah divaksin semua belum? Ada yang belum vaksin ya? Ada pengumuman tuh di kita di Aruna 1, mungkin di GB Sukawana juga buat saudara-saudara yang umur berapa 12. Bu Seli mungkin bisa diinformasikan, saya takut salah. 12 plus sama 18 plus, tapi linknya sudah tutup tadi jam 12 siang. Waduh, udah telat ya, karena terbatas ya. Kemarin saya dapat infonya masih cukup banyak yang link yang masih kosong, kuotanya ya. Tapi ternyata cepat juga ya. Nanti kalau ada lagi kita hubungin lagi buat jemaat ya. Puji Tuhan. Kita juga nanti akan doakan ya Ko Yayang tadi yang sama-sama jadi berkat lewat pujian. Besok mau ke Pekanbaru, mau lamaran anaknya ya. Kita doakan semuanya lancar. Juga untuk Pak Tony keluarganya ya, jadi jemaat kita di Aruna 1 ada jemaat namanya Pak Tony dari Ranca Ekek. Hari Senin kemarin, hari apa ya? Senin ya kalau nggak salah ya. Senin itu meninggal ya, pulang ke rumah Bapak karena kecelakaan. Jadi hati-hati motor ya, itu ada oli licin jatuh, terus mungkin jatuh kena kepala langsung fatal. Jadi ya harap hati-hati ya. Kita doakan supaya keluarganya semuanya terus dapat penghiburan dalam Tuhan ya. Kita akan doakan. Mungkin ada di antara saudara yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Kita kasih waktu ya berapa menit ini. Ini kalau gembala terus diem semuanya paling seneng kayak gini, ya kan? Berarti semuanya baik-baik saja. Haleluya. Ya, kita akan doa. Saya rindu kita nyanyi satu lagu dulu ya. Setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Dari awal sama-sama nyanyikan lagu ini dengan senang hati kita.
menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Kau luar biasa Tuhan. Syara nama-nama ya sando, era nama ya sande. Syara lama ya su. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kira takaramayase. Tuhan bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami mau berdoa saat ini untuk Pak Cahyo dan keluarga yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, sehingga bisa segera dimutasi ke Bandung. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus bekerja, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Juga bersyukur Tuhan untuk kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Lisa Tuhan yang baru divaksin, yang badannya mungkin lagi gak enak, yang asam lambungnya mungkin naik Tuhan, kepalanya mungkin pusing. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar Tuhan yang bekerja sehingga vaksin semuanya boleh berfungsi dengan baik dan hamba-Mu Lisa boleh kembali pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah terus pulihkan kesehatannya. Kami percaya besok bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat, yang segar, tanpa kurang apapun. Terima kasih, juga kami berdoa, bersyukur sepakat saat ini untuk Koyayang yang besok akan pergi ke Pekanbaru untuk acara lamaran anaknya. Biar Tuhan juga yang terus menyertai sehingga dalam perjalanan selama di sana sampai pulang lagi ke Bandung, semuanya aman dalam perlindungan kuat kuasa darah Yesus. Dan biarlah semua boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan yang pimpin sehingga kedua keluarga ini boleh dipersatukan dalam sukacita, dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berdoa untuk Ci Alin yang tangannya sakit Tuhan. Ci Alin mungkin bisa pegang tangan yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa sepakat Tuhan, minta mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini dan tidak ada yang mustahil. Saat ini Tuhan, waktu hamba-Mu pegang tangan yang sakit Tuhan dengan tangannya, kami percaya, kami alirkan kuasa darah Yesus. Mujizat saat ini terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Saat ini tangannya pulih sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati terus keluarga Ci Alin, suaminya, anaknya, semuanya dalam penyertaan-Mu, semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera atas hamba-Mu. Berkati juga untuk keluarga dari almarhum Pak Tony Tuhan, istrinya, anak-anaknya juga yang masih kecil, semuanya Tuhan yang memberkati. Dalam keadaan yang gak mudah, buat mereka boleh mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan atas istri dari Pak almarhum Tony Tuhan. Keluarganya semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau akan curahkan pengurapan yang baru. Mari kita taruh tangan kita di atas kepala kita. Curahlah curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan malam ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima pengurapan yang baru saat ini.
Terima dalam nama Yesus. Terima. Yes. Apimu Tuhan membakar roh kami saat ini supaya roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Terus berkati pemimpin rohani kami, berkati gerejamu. Biarlah Tuhan terus bekerja. Tuhan pimpin semua ibadah onsite yang akan dilakukan mulai tanggal 19 September ini di Gede Bage dan Piset. Tuhan juga memberkati semua yang berjalan lancar. Juga cabang-cabang yang lain sedang mempersiapkan untuk pembukaan onsite. Biar semuanya aman, semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirat Tuhan boleh nyata di setiap ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Lelen dan keluarga besar semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat setiap kami yang hadir, semua boleh mengalami berkat anugerah Tuhan, dan kami lepaskan berkat juga atas kota ini, atas bangsa ini, biar Indonesia terus mengalami sesuatu yang baik dalam Tuhan, sehingga angka COVID boleh semakin menurun dan bangsa ini boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Saat malam, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Melvin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi buat pelayanan. Sampai jumpa makan malam. Berkati. Berkati semua. Bless you. Yayang, Andri, Hadi, Tuhan memberkati Joni, nama Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Yes Lord, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pak Lukman, God bless. Pak Gunawan, Pak Firdaus, Bu Yustiana, Pak Habil, Bu Yustini, ku rasakan kasih kuasa Roh Kuculan, God bless, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. God bless semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.